الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بشهد محمد بيسا الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ngantuk Bu? Ngantuk Pak? Mboten nggih. Ulang, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Habibu Rabbil Alamin wal imam wa gharil muhajjalin. Amma ba'd. Al-mukhtaram wal mukarram, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus para habaib, cucu cicit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjut Bapak Ibu, nuwun sewu nggih Gus, saya ngagem bahasa Indonesia mboten napa nggih? Nggih. Ikhlas nggih. Nuwun sewu kula napa? Lenggah teng inggil nggih. Nggih, nuwun sewu. Yang mana sama-sama kita yakini semua karena sebab hadirnya cucu cicit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk berkumpul bersama kita di sini, itulah yang menjadi sebab nadrah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nahussu minhum bidzikir al-habib Asad Asgaf, wa kadzalika al-habib Alwi bin Syekh Abu Bakar, wa kadzalika al-habib akhina al-karim, akhina al-mahbub al-habib Haidar bin Muhammad al-Habsyi, wa kadzalika al-habib Husain bin Yahya, wa kadzalika al-habib Muhammad Syarif al-Gadri, yang sama-sama kita doakan buat beliau-beliau semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau panjang umur, sehat wal afiat, dikabulkan hajat. Amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika al-mukhtaram wal mukarram, guru kita bersama, orang tua kita bersama, Kiai Haji Ahmad Mansuri, begitu pula Gus Atik, begitu pula Gus Adib, begitu pula Gus Udin, begitu pula para ustadz dan ustadzah yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat al-fagir kepada beliau semua, yang sama-sama kita doakan buat beliau-beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau panjang umur, sehat wal afiat, dikabulkan hajat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya duduk di depan Bapak Ibu semua tidak lain dan tidak bukan sebagai ban serep Bapak, sebagai pengganti abah saya. Karena sejujurnya tadi abah ngomong, sampaikan buat masyarakat Kedung Lemah, organisasi IPK ya, IPK semuanya, masyarakat Kedung Banteng, salam dari abah. Salam kangen katanya. Abah udah kangen sebenarnya, kepengen datang ke sini kata abah. Tapi karena sebab beliau tadi itu dari pagi, saya yang jadi driver, kita jam 6:30 udah berangkat ke Tegal.
ngahadirin acara akad nikah saudara. Subhanallah, pemikirannya Abah ini mungkin insya Allah habis duhur udah pulang ke rumah. Tapi subhanallah ada acara lagi. Bib, lanjut Bib, acara yang kedua. Acara apa lagi? Acara apa? Terima besan katanya. Subhanallah molor sampai jam 3. Perjalanan dari Tegal jam 3 sampai rumah maghrib. Makanya terus juga sebelum berangkat itu Abah udah sekitar 4 hari atau 3 hari itu suaranya serak. Tadi telepon sama jenengan gitu sih, itu suaranya udah 3 hari. Makanya saya mewakilkan Abah saya, semoga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan Abah saya, Pak Bu ya. Saya duduk di sini minta doanya antum, minta hadiah Fatihahnya antum semuanya buat Abah saya, sehingga Abah saya diberikan kesehatan, sehat wal afiat, panjang umur, fi taatillah malutul afiyah, dikabulkan hajat ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa kamana wa aslafuna salihun mithl niyatana fi niyatihim wa khalaqana wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita yakini semua kalau bukan karena taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka enggak bakalan mungkin kita bisa hadir di majelis yang penuh dengan kemuliaan ini. Betul apa betul? Kalau bukan karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita yang hadir di sini, kita nggak bakalan bisa menghadiri majlis yang penuh mulia ini. Kok bisa dikatakan majlis yang penuh mulia, Bapak Ibu? Karena disebutkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam syairnya, masyi kamal majma'al maulid yujallil kurub. Nggak ada duanya, Bapak Ibu. Perkumpulan nggak ada yang paling utama, yang lebih istimewa kecuali daripada perkumpulan, daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin tidak menjadi mulia suatu majelis ketika di dalamnya dibacakan daripada kisah hidup seseorang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin nggak jadi mulia? Pasti jadi mulia. Maka otomatis ketika majelisnya itu menjadi mulia, orang-orang yang hadir juga menjadi orang-orang yang mulia. Tidak lain dan tidak bukan, kita hadir melangkahkan kaki kita di majelis yang penuh mulia ini adalah bukti kita itu mendapatkan undangan dari siapa, Bapak Ibu? Undangan dari Nabi Muhammad SAW. Kita bisa hadir di majlis ini tidak lain dan tidak bukan, berarti kita mendapatkan undangan dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Kita berkumpul di sini menjadi tamunya Nabi Muhammad, bukan menjadi tamunya organisasi IPK, bukan Bapak Ibu. Jadi tamunya siapa? Tamunya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu, ketika ada seseorang kedatangan tamu, Bapak Ibu, seseorang biasa aja, contohnya kita lagi kedatangan tamu, kira-kira kita ini kepengen membuat hati seorang tamu itu bahagia apa menderita, Bapak Ibu? Bahagia, pasti. Itu kita. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dijamin pasti seseorang yang udah bisa menjadikan dirinya tergolong sebagai tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita sama-sama yakini, Bapak Ibu, insyaallah sebelum kita melangkahkan kaki kita keluar daripada majlis yang penuh mulia ini,
kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa kita semuanya. Tidak sekali-kali kita melangkahkan kaki kita keluar daripada majelis yang penuh mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengkabulkan hajat kita. Amin dong, Bu. Diajakin doa nggak semangat. Amin, doa ini doa. Banyak-banyak doa Bapak Ibu. Di majelisnya Nabi Muhammad nggak ada sesuatu doa yang nggak bakal diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pakai tawasulnya bukan orang yang kaleng-kaleng, orang paling mulia di muka alam semesta, bukan muka bumi, alam semesta. Orang paling mulia. Kita tawasulnya sama Nabi Muhammad. Maka sama-sama kita yakini pasti tawasul kita yang melalui Nabi Muhammad SAW bakalan dikabul sama Allah Subhanahu. Ulang doanya, ulang. Ya, doanya ulang. Belum ini. Bentar Bu, bentar, sabar. Doa dulu, doa. Maka tidak sekali-kali kita melangkahkan kaki kita keluar daripada majlis yang penuh mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengkabulkan hajat kita. Mantap. Tidak sekali-kali Allah memberikan izin melangkahkan kaki kita keluar daripada majlis yang penuh mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan orang-orang yang punya hutang dilunaskan hutangnya sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak hutang nih modelnya. Buktinya apa, Bib? Aminnya kencang. Iya, berarti banyak hutang ini modelnya ini. Ben cepat lunas ya. Amin. Kreditannya lancar semuanya. Yang punya penyakit insya Allah diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum ketemu jodohnya cepat-cepat dipertemukan sama jodohnya bijahi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa selalu kita basahi lidah kita untuk memuji kekasih kita, idola kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena sebab beliaulah kita itu bisa merasakan berbagai macam kenikmatan yang sudah kita rasakan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad makhlikatil aflak atau kama qala. Kalau bukan karenamu wahai Nabi Muhammad, kata Allah nih ya, kalau bukan karenamu wahai Nabi Muhammad makhlikatil aflak, maka niscaya aku Allah Subhanahu wa taala gak bakalan menciptakan alam semesta. Bapak Ibu, alam semesta aja kalau bukan karena Nabi Muhammad gak bakalan diciptakan, apalagi kita. Jadi bisa disimpulkan adanya kita, adanya segala nikmat yang kita rasakan tidak lain dan tidak bukan berkah siapa Bapak Ibu? Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cinta kita kepada Nabi Muhammad itu adalah wajib. Bagaimana mungkin gak menjadi wajib Bapak Ibu? Pengorbanan cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita udah banyak kita tahu. Betul apa betul? Setiap pengajian maulid insya Allah dibahas apa? Akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad, kisah-kisah hidupnya Nabi Muhammad, semua pengorbanan yang Nabi Muhammad yang telah dilakukan untuk kita semua. Kita udah tahu pengorbanan Nabi Muhammad yang dilakukan untuk umatnya. Pengorbanan yang udah beliau lakukan Nabi Muhammad SAW kepada kita tidak lain dan tidak bukan adalah bukti cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita Bapak Ibu. Yang namanya cinta itu perlu apa Bapak Ibu? Pengorbanan. Bukan cuma ngomong cinta aja. Itu contohnya udah kita tahu.
Nabi Muhammad ngomong cinta sama kita. Nabi Muhammad udah buktikan bahwasanya beliau cinta, benar-benar cinta sama kita. Apa buktinya? Pengorbanan dari dicaci maki sama orang kafir, dari dilempari kotoran, disakiti sama orang kafir, tidak lain dan tidak bukan. Itu adalah apa? Bukti cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Bapak Ibu. Bukti cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itu di masa hidupnya. Bukan cuma di masa hidupnya aja, sampai mau beliau sakaratul maut. Ketika beliau mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel atas perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau ingat Bapak Ibu? Apa yang beliau ingat? Kata beliau, ummati, ummati. Yang beliau ingat umatnya, Bapak Ibu. Betapa rasa cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sangat-sangat besar, Bapak Ibu. Yang mana perumpamaan seseorang sakaratul maut itu perumpamaannya seperti apa? Seperti ini, pohon salak. Tahu pohon salak? Pohon salak dimasukin badan kita, Bapak Ibu. Itu ada di dalam badan kita, terus ditarik. Betapa pedih rasa sakit sakaratul maut. Itu kalau orang yang ahli ibadah langsung satu kali tarik, seret. Bayangin aja udah nyeri. Betul apa betul? Betul, nyeri. Itu kalau ahli ibadah. Tapi kalau ahli maksiat, gimana Bapak? Gimana Ibu? Ditarik ulur. Beneran. Ini bukan saya yang ngomong. Saya cuma menyampaikan perkataan ulama. Perumpamaannya. Ditarik, dibalikin lagi. Nyeri apa nyeri? Tarik, balikin lagi Bapak Ibu. Itu kalau ahli maksiat. Insya Allah orang-orang yang hadir di majlis ini, orang-orang yang ada tinggal berada di sekitar sini, insya Allah digolongkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk daripada orang-orang yang ahli ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga entar sekiranya pas sakaratul maut diberikan rasa sakaratul maut yang paling lembut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung tanya sama malaikat Israel, Bapak Ibu. Tanya, "Wahai malaikat, engkau mencabut nyawaku rasanya sakit begini, malaikat. Bagaimana rasa sakit yang bakalan dirasakan oleh umatku, wahai malaikat Israel?" kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Israel menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ini mencabut nyawamu otomatis dengan cara yang lembut, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin saya mencabut dengan cara yang kasar kepada engkau, wahai Rasulullah. Ini aja sakitnya begini, wahai malaikat Israel. Bagaimana engkau caranya mencabut nyawa para umatku kelak, wahai malaikat Israel?" Oh Rasulullah, otomatis lebih sakit daripada engkau. Lebih sakit. Rasulullah aja yang kekasihnya Allah, ya enggak, yang menjadi paling utama-utamanya Nabi, paling utama-utamanya Rasul, itu aja masih merasakan sakit. Bapak Ibu, gimana kita? Coba. Gimana rasa sakit sakaratul mautnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana coba? Kira-kira. Ya walaupun kita belum ada yang tahu semuanya rasa sakaratul maut, betul? Betul. Insya Allah panjang umur semuanya. Fi ta'atillah ma'al lutfi wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak tahu. Itu Nabi Muhammad SAW dari saking cintanya kepada umatnya. Apa yang beliau katakan, wahai malaikat Israel, timpakan rasa sakit sakaratul maut umatku kepada aku semuanya, wahai malaikat Israel. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu dari saking apa? Cinta
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Cinta itu perlu pengorbanan, Bapak Ibu. Itu pengorbanan Nabi Muhammad sampai titik terakhir sebelum nyawa dicabut. Bahkan bukan cuma pas udah itu sakaratul maut, sebelum kita diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW udah pernah nangis buat kita semuanya. Kita belum dilahirkan, Nabi Muhammad SAW udah pernah nangis buat kita. Dari sebelum kita dilahirkan di dunia sampai itu Nabi Muhammad SAW mau sakaratul maut, ingatnya sama siapa, Bapak? Ingatnya sama umatnya. Sampai-sampai minta sama malaikat Israel, timpakan semua rasa sakit sakaratul maut kepada aku semuanya, yang umatku rasakan timpakan ke aku semua. Maka nggak heran sekarang umatnya Nabi Muhammad SAW ketika mendapati sakaratul maut, kadang ada yang lagi duduk, subhanallah, meninggal. Ada yang lagi baca Al-Quran, meninggal. Ada yang lagi sujud, dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lagi tidur, kebablasan. Tuh, berarti setelah kita tahu kira-kira rasa sakit sakaratul maut yang umatnya Nabi Muhammad SAW rasakan, berarti nikmat apa lembut? Nikmat apa lembut? Ini faham Bapak Ibu? Faham? Berarti kan udah diceritakan tadi kan? Berarti singkat cerita, rasa sakit sakaratul maut umatnya Nabi Muhammad SAW itu enggak sakit. Nikmat, lembut. Jadi udah tahu nikmat dan lembut, siapa yang mau duluan? Naudzubillah. Semoga panjang umur semuanya. Ya, itu nikmat. Udah nggak sakit kayak dulu umat-umat zaman terdahulu. Jadi kita itu bakal jadi wajib cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana, Bib? Caranya membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di dalam syair, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau memang cintamu itu benar, kalau kita yang bahas sekarang, cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau cintamu ini benar-benar kepada Nabi Muhammad, in kana hubbuka shadiqan, cintamu itu benar-benar cinta yang tulus, bukan cinta yang bohong-bohongan. Kalau emang benar-benar cinta, la tahu, maka niscaya kamu itu bakalan taat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Sesungguhnya orang yang mengaku cinta kepada seseorang, yang kita lagi bahas sekarang, Nabi Muhammad. Apa tadi? In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba, seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal muhibba liman yuhibbu muti'u, maka bakalan taat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita buat hadir majlis-majlis yang seperti ini, apa buat nggak hadir, Bapak Ibu? Pasti nyuruh buat hadir. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu yang udah bisa hadir di majlisnya Nabi Muhammad SAW, maka telah membuktikan salah satu alamat rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marartum birriyadil jannah farta'u. Qala sahabi, wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakadz dzikir.
Ketika itu Nabi Muhammad SAW lagi berkumpul sama para sahabat, Bapak Ibu. Lagi berkumpul sama para sahabat, lagi bikin bentuk halagoh. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u," apabila kalian wahai para sahabat melewati daripada taman-taman surga, maka apa? Farta'u, maka mampir kalian, maka ikut berkumpul kalian. Maka para sahabat tanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud daripada taman-taman surga wahai Nabi? Qala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, khilaqadz dzikir. Khilaqadz dzikir, halagoh zikir. Perkumpulan yang dimana di dalam perkumpulan itu dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan yang dimana di dalam perkumpulan itu dibacakan daripada asma-asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan yang dimana di dalam perkumpulan itu dibacakan ilmu-ilmunya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang dimana di dalamnya dibacakan daripada kisah hidup Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud daripada taman-taman surga itu apa Bapak Ibu? Majlis-majlis taklim, majlis-majlis sholawat, majlis-majlis zikir, itu adalah taman-taman surga. Taman-taman surga berarti apa Bapak Ibu? Majlis taklim, majlis sholawat, majlis zikir, itu adalah taman-taman surga. Beb, ada yang tanya, taman surga Beb, di mana-mana Beb ya. Yang namanya taman tuh bikin tenang hati, bikin tenang emang. Majlis taklim, majlis salawat, bikin tenang nggak? Bikin tenang. Di mana-mana Beb, yang namanya taman itu bikin apa? Orang tuh ketagihan, bikin ketagihan nggak? Hadir majlis maulid, bikin ketagihan. Bikin ketagihannya tapi jauh. Bikin ya Bib, bikin gak ikhlas. Bib, katanya taman-taman surga Bib model begini. Tapi kok di taman surga ngantuk Bib? Biasanya kan segar di taman-taman. Ketika kita ke Batu Raden, bagus ya. Batu Raden kan adem ya Gus ya. Enak, tenang. Itu ngantuk gak di Batu Raden? Enggak lah, seger. Justru jadi seger. Lah Bib, antum tadi ngomong katanya taman-taman surga ya model begini Bib, tapi kok ada yang ngantuk Bib? Nah ini jadi masalahnya. Gimana itu penyelesaiannya itu? Maksudnya apa Bib? Begini Bapak Ibu, tahu iblis? Iblis tahu? Gak kenal, subhanallah gak kenal. Setan tahu setan? Musuh bebuyutan kita sampai yaumil kiamah. Musuh bebuyutan. Dia punya cita-cita Bapak Ibu. Punya cita-cita apa? Cita-cita di mana-mana ya. Coba anak-anak pemuda nih, IPK. Kalian punya cita-cita, itu cita-cita harus yang apa? Yang setinggi langit, setinggi-tingginya cita-cita. Setan juga punya cita-cita Bapak Ibu. Cita-cita yang paling tingginya setan, apa cita-citanya? Cita-citanya setan itu, cita-citanya iblis yang paling tinggi itu gimana caranya menyesatkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Itu cita-cita setan. Lah hubungannya apa Beb? Cita-citanya setan sama apa taman-taman surga yang bikin ngantuk? Apa hubungannya Beb? Hubungannya ya. Jadi jangan langsung disebutkan hubungannya. Saya kasih tahu fadail daripada majelis taklim, majelis ilmu, majelis maulid. Dikatakan sahabat Qalal Ka'ab al-Akhbar mengatakan, "Lau futiha 'alan nas thawaba majalisal ilmi laktatalu alaih
Kalau dibuka Bapak Ibu, pahala seseorang yang menghadiri daripada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ditampakkan ke kita semuanya Bapak Ibu, kata sahabat tadi apa? Laktatalu alaih, maka niscaya orang yang menghadiri majelis-majelis seperti itu bakalan berperang Bapak Ibu. Bakalan berperang untuk apa? Untuk meraih pahala yang ada di majelis taklim. Orang berperang di mana-mana itu taruhannya apa Bapak Ibu? Taruhannya nyawa. Ini kalau Bapak Ibu ngelihat pahala daripada majelis ilmu di sini, gak bakalan tenang, gak bakalan khusyuk duduk kayak gitu, gak bakalan bisa. Perang ini rame, ini tawuran di sini. Buat apa? Buat berebut daripada pahala majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beneran. Makanya gak heran ketika ada seseorang yang hadir majelis seperti ini ngantuk. Gak heran Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita bisa lihat, kalau mata batin kita dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, ini kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala berkucur di sini. Banyak ini Bapak, full mudal-mudal Bapak Ibu. Mudal sampai keluar-keluar. Makanya ketika mengadakan majelis maulid, majelis ta'lim, majelis zikir, yang dapat bukan cuma yang hadir di sini Bapak Ibu. Yang dapat itu yang di sekitar majelis ini. Makanya kalau ada seseorang, kalau ada masyarakat yang kepengen desanya, yang kepengen kecamatannya, yang kepengen kabupatennya, yang kepengen provinsinya, yang kepengen negaranya aman dijaga sama Allah Subhanahu wa taala daripada azab-azab, ya perbanyak majlis-majlis seperti ini. Harus mau memperbanyak majelis seperti ini. Kita udah tahu pemuda-pemuda, ini khusus pemuda yang hadir Gus, yang rutinan itu. Pemuda-pemuda udah pada tahu di Kedung Lemah, Kedung Banteng itu ada ikatan pemuda Kasful Qulub. Apa artinya Kasful Qulub? Pembuka hati, subhanallah. Kita berkumpul bersama ikatan pemuda Kasful Qulub tidak lain dan tidak bukan berarti tujuannya biar buka hati kita. Buka hati biar gimana? Biar kita bisa tahu bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu tujuan utamanya ya Gus ya. Itu tujuan utamanya. Kita udah tahu ada rutinan ikatan pemuda Kasful Qulub. Ya ayo yang belum hadir bismillah hadir. Hai pemuda-pemuda, ketahuilah Syubbanul Yom Rijalul Ghad. Ya enggak? Pemuda zaman sekarang Rijalul Ghad, yang bakalan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pemuda-pemudanya cinta sama Nabi Muhammad, kalau pemuda-pemudanya cinta sama ilmunya Nabi Muhammad, kalau pemuda-pemudanya suka sama majelis salawat, kalau pemuda-pemudanya suka sama majelis taklim, maka insya Allah jaminan negara bakalan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau pemudanya aja udah suka salawatan, kalau pemudanya aja udah suka majelis taklim, kalau pemudanya aja pada suka kumpul-kumpul baca Asmaul Husna, baca wiridan, maka waduh, ini nih udah nih apa menantu-menantu idaman ya ada di sini. Ya enggak Gus? Betul, apalagi kata kiainya tadi udah pada netes ya. Udah pada netes loh, udah ada buktinya. Pemuda-pemuda yang ikut ikatan pemuda Kasful Qulub itu insya Allah bisa jadi orang gedenya. Ya nggak jadi orang gimana sih Bib?
Dari dilahirin juga udah orang, ya maksudnya jadi orang yang manfaat di masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, ya manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dengan hadirnya pemuda di dalam perkumpulan organisasi ini berarti udah memberikan manfaat. Manfaat buat siapa? Buat masyarakat di masa yang akan datang. Beda loh, saya itu juga ikut organisasi. Dari zaman saya MTS saya ikut pramuka. Organisasi itu penting. Saya pramuka jadi Pratama, ketua pramuka. Tahu Pratama? Ya, saya jadi ketua pramuka. Terus ketika setelah selesai saya ikut pramuka dari MI. Itu subhanallah, mungkin kita belum menyadari sekarang, tapi kemanfaatnya antar kelak ketika kita udah besar. Di dalam organisasi itu kita dilatih kemandirian, kita dilatih buat berpikiran yang dewasa. Itu penting Bapak Ibu. Sampai-sampai sekarang ketika saya masuk di pondok, saya bisa merasakan jadi ketua organisasi santri Jawa Tengah. Saya dapetin itu Bapak Ibu. Saya jadi ketua kelas, setiap tahun jadi ketua kelas. Saya jadi masuk kuliah, saya jadi Menteri Sosial Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya juga ikut Bapak Ibu. Apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan banyak Bapak Ibu. Pelajaran-pelajaran yang gak diajarkan di pondok itu ada di dalam organisasi. Banyak kok orang-orang yang di pondoknya itu bisa dikatakan beler, tapi di organisasinya getol dia. Subhanallah, yang muncul di masyarakat ya orang yang aktif di organisasi. Maka insya Allah pemuda-pemuda di sini yang alhamdulillah kalian udah punya wadah. Di desa-desa yang lain belum tentu ada yang seperti ini. Saya aja tadi langsung ngomong sama Gusnya. Gus, kalau pemudanya aja udah ikut organisasi, udah kompak, insya Allah gampang mempersatukan umat. Itu beneran. Kalau pemudanya aja malam minggu, ini malam minggu kan? Malam minggu, ada yang di alun-alun, ada yang di mana, ada yang di Baturaden. Angel mau dikumpulin jadi satu. Angel, benar. Tapi kalau anak mudanya udah kayak gini, Masya Allah, udah bisa berkumpul di majelis maulidnya Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya entar generasi yang akan datang insya Allah nggak susah-susah. Kalau mau ngumpul-ngumpulin begini, insya Allah bakalan menjadi yang meriah, lebih meriah sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan nazrahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Acara sekarang ini Maulid juga memperingati Harlah. Tadi sampai mana Bapak Ibu? Kok nyambung ke sini? Oh, Taman Surga ya. Ngantuk. Kok bisa ngantuk Bet ya? Itu karena mereka setan, iblis gak rela ketika umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pahala yang begitu besar. Gak bakalan rela. Makanya kalau kita bisa lihat Bapak Ibu, mbak-mbak, emas-emas semuanya, kalau kita bisa lihat kanan kiri kita, insya Allah kanan kiri setan. Serius, setan juga hadir di sini. Ada setan model bisikin begini, Bapak Ibu. Aduh, ayo deh, udah cukup kayaknya. Habibnya lama banget ngomongnya nih. Kapan selesainya? Takir juga udah dibagi. Nunggu apa lagi? Ayo Bib, cepetan selesai. Ada setan yang bisik-bisik begitu. Ada setan yang bisik-bisik. Aduh, hujan lagi. Ini ada payung apa enggak ya tadi ya? Ini pulang hujan-hujanan nih. Setannya bisik-bisik. Ada setan yang kelihatannya soleh banget, Masya Allah banget. Gimana? Bisik-bisikin kita Bapak Ibu. Ayo pulang, udah jam 11. Udah malam.
Kalau kita pulang dari tempat pengajian aja udah jam 12 ke atas, gimana antar subuhnya? Yo, antar subuhnya telat loh. Kan kelihatannya Masya Allah nggak setannya? Masya Allah kayak mengajak kepada Masya Allah, ibadah kepada Allah SWT. Padahal hakikatnya dia kepengen apa? Biar umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pada dapetin pahala majelis maulid. Itu tujuan utamanya. Cuma casingnya kayak bagus banget, kayak bagus banget. Ini setannya kayak berakhlak, Masya Allah ya. Ngingetin. Ayo cepetan pulang, ntar subuhnya telat loh. Iya kan? Kelihatannya Masya Allah nggak? Kelihatannya Masya Allah. Tapi tujuannya biar kita nggak dapatkan pahala yang begitu besar. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan heran ketika kita menghadiri daripada majelis taklim, kita menghadiri majelis maulid, kita ngantuk, jangan heran. Karena itu godaan setan. Juga ada sebabnya lagi yang lain Bapak Ibu. Karena sebab apa? Kita keberatan, nggak kuat nerima rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu besar. Akhirnya apa? Begini deh, nggak kuat. Waduh berat banget banyak banget. Udah banyak banget pahalanya. Aduh, ada begitu? Ada? Faham ya? Faham. Alhamdulillah. Ngantuk kayaknya dia ngantuk nih. Salawatan dulu, salawatan. Itu aja nggak apa-apa, itu aja. Yang penting air. Sedotan. Salawatan dulu biar semangat, ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'i. Ya uhailal judi wal karami, kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'i niwad daraji atfata radal alamin ilal judi wal karam. Allahu Rabbi ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa, kumpulkan kami dan keluar bersama Nabi kekal di
Rasulullah salamun alaik fi asyahi wa darati At-Satayaji Ratal Alami Ya Uhailal Ju Alhamdulillah. Kekasih kita siapa Bapak Ibu? Idola kita siapa Bapak Ibu? Panutan siapa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga apa yang telah kita ucapkan tadi bukan cuma sekedar omongan belaka. Amin. Amin. Gimana cara membuktikannya? Idola kita Nabi Muhammad, cintaan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad. Tadi disebutkan salah satunya apa? Kita apa? Mengikuti daripada perintahnya Nabi Muhammad, menjauhi daripada apa yang telah dilarang sama beliau buat kita semuanya. Salah satunya kita menghadiri majelis seperti ini berarti kita udah apa? Taat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa cuma satu aja bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad? Masa cuma satu aja? Masa pengorbanannya cuma ini aja? Pengorbanannya apa Bapak Ibu datang ke sini? Apa yang Bapak Ibu tinggalkan sekarang ini? Apa? Andin, ya enggak? Ya kan? Ya enggak? Andin Gus, lagi viral sekarang. Banyak yang suka. Siapa? Siapa Gus? Aldibar. Saya enggak begitu tahu, cuma sering itu kelihatan di TV. Saya enggak begitu tahu, cuma tahu aja. Tapi viral itu, ratingnya tinggi. Film Ikatan Cinta ratingnya tinggi. Berarti tandanya banyak yang suka nonton. Di sini banyak yang suka nonton. Banyak. Berarti salah satu pengorbanannya Bapak Ibu meninggalkan apa? Sinetron itu. Alhamdulillah, satu dapat lagi. Satu. Berarti dapat berapa tadi? Dua. Udah dua. Pengorbanan Nabi Muhammad SAW kepada kita banyak banget Bapak Ibu. Ribuan, banyak banget. Dari yang sakit-sakit aja sampai yang paling sakit beliau udah lakukan buat kita semua. Cinta, ngaku cinta harus banyak pengorbanannya. Apa pengorbanan yang udah kita lakukan sehingga sekiranya Nabi Muhammad SAW bisa tersenyum karena sebab kita telah melakukan pengorbanan itu? Apa Bapak Ibu kira-kira? Dua tadi udah dapat, alhamdulillah. Kalau bisa ditambah kenapa? Enggak. Cinta sama Nabi Muhammad perlu pengorbanan. Yang namanya orang cinta itu di mana-mana berarti sering apa Bapak Ibu? Sering menyebutnya. Mas, kalau nggak percaya tanya sama Bapak Ibu di sini. Ketika Bapak dan Ibu dulu ketika pertama setelah akad nikah 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu sering ingat nggak? Bapak sering ingat ibu, ibu sering ingat bapak, sering nggak? Sering dong. Kadang ditinggal ke kamar mandi aja dicari. Kayaknya saya nggak tahu, saya belum. Kayaknya, kayak gitu ya. Ke kamar mandi aja, mana suami saya, mana istri saya. Itu berarti alamat bapak dan ibu saling mencintai. Nah kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Bulan Rabiul Awal udah berlalu Bapak Ibu. Bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW udah berlalu. Gimana kita lihat sekarang, introspeksi diri. Apakah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW udah bertambah?
wal'iyadzubillah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin kesini makin hilang. Dilihat Bapak Ibu, jangan jadikan bulan Rabiul Awal berlalu begitu aja. Harus ada athar, harus ada apa? Bukti bahwasanya di bulan Rabiul Awal kita juga udah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Qur'an. Di bulan itu kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala buat apa Bapak Ibu? Banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Betul apa betul? Di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis kita tahu di bulan Rabiul Awal itu ya Bapak Ibu, di zaman jahiliyah itu bukan bulan yang termasuk yang diagungkan sama umat-umat zaman terdahulu, enggak Bapak Ibu. Malah bisa dikatakan lebih diagung-agungkan bulan Muharram. Bulan Rabiul Awal bukan bulan yang luar biasa di zaman umat terdahulu. Hari Senin, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bukan termasuk hari yang diagungkan. Beda sama hari Jumat. Nah, kenapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin? Yang mana kita tahu bulan Rabiul Awal bukan hari yang luar biasa bisa dikatakan di zaman umat terdahulu. Hari Senin juga hari yang biasa-biasa aja. Kenapa begitu Bapak Ibu? Allah kepengen ngasih tahu bahwasanya bulan Rabiul Awal itu bakalan menjadi mulia karena sebab apa? Di dalamnya ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin juga begitu. Allah kepengen ngasih tahu hari Senin itu mulia karena sebab apa? Di dalam hari Senin itu dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu tadi di awal dikatakan sesuatu bakalan jadi mulia kalau bersangkutan, berhubungan, berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis ini, tempat ini jadi mulia karena sebab apa? Karena sebab di dalamnya lagi diadakan peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Gus Atik tadi di pagi hari buat sekolahan. Ya Gus. Di siang hari buat madin. Jadi mulia nggak tempat ini Bapak Ibu? Jadi mulia karena sebab apa? Di dalamnya dibahas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mau ilmu matematika, mau ilmu IPA, mau ilmu fikih, mau ilmu apa lagi? Banyak ilmu, semua ilmu semuanya tidak lain dan tidak bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu datangnya dari Allah Bapak Ibu. Jadi semua ilmu itu berarti kan yang lagi dibahas ilmunya siapa? Ilmunya Nabi Muhammad. Maka otomatis tempatnya jadi mulia. Maka Bapak Ibu kalau kepengen mulia ya harus bisa menghubungkan diri kita dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menimbulkan rasa kecintaan, bagaimana menimbulkan rasa keterkaitan, bagaimana menimbulkan rasa berhubungnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan salah satunya dengan cara kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, qalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya salawatnya kita kepada Nabi Muhammad itulah yang bakalan menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Betul apa betul? Kita lihat Allah Subhanahu wa taala siapa, Bapak Ibu? Pencipta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Muhammad aja bersalawat sama Nabi Muhammad, ya enggak? Nah, kita yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, yang ngaku idolanya kita Nabi Muhammad, yang ngaku junjungan kita Nabi Muhammad, kita yang selalu menyusahkan Nabi Muhammad, kita yang selalu bikin nangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu udah berapa banyak salawat sama Nabi Muhammad? Udah berapa banyak bulan Rabiul Awal kita lihat sehari ada 1000 baca salawat? Gak ada. 500? Gak ada juga. Gak terhitung, Masya Allah. Ini mantap nih. Mantap dong itu. Gak terhitung Mas. Insya Allah ahli salawat semuanya. Amin. Salawat di bulan Rabiul Awal aja kendor-kendoran, apalagi di bulan yang lain. Betul. Maka jangan jadi dalil, jangan jadi pegangan. Udah deh Bib ya, itu Bib bulan Rabiul Awal aja saya kendor Bib, nggak bisa baca salawat banyak. Berarti ya udah Bib ya, nunggu deh Bib bulan Rabiul Awal tahun depan. Siapa yang jamin umur kita nyampe ke tahun depan, Bapak Ibu? Ada yang jamin? Ada yang udah dapat surat, Anda Fulan bin Fulan jaminan matinya tahun depan. Ada jaminan begitu? Nggak ada yang tahu. Makanya jangan nunggu bulan Rabiul Awal yang akan datang. Bismillah, bubar daripada majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir ataupun yang belum bisa hadir, insya Allah ditambahkan rasa semangat untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah Bapak Ibu, ini amalan salawat itu beda daripada yang lain. Ibadah kan banyak, dari yang wajib, dari yang fardu, dari yang sunnah, ya kan banyak kan Bapak Ibu. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Ya enggak? Allah nyuruh salat. Allah salat enggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Apakah Allah puasa, Bapak Ibu? Enggak. Enggak kan? Enggak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat, Allah pun salawat, Bapak Ibu. Tuh, mantep enggak? Mantep dong. Yang enggak mantep apa? Yang enggak salawatan. Yang enggak mantep, yang enggak salawatan. Nah, kita udah tahu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersalawat, Allah pun salawat sama kita. Yang dimana disebutkan di dalam hadis, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaiha biha asyra atau kama qala. Siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala bakalan membalas daripada ganjaran kita baca salawat 1 kali jadi 10 kali lipat. Disebutkan di dalam syair, adimis salata ala nabiyyi Muhammadin fagabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Kita disuruh banyak-banyak sholawat, kita disuruh banyak istiqomah baca sholawat. Fagabuluha hatman bighairi taraddudi, maka diterimanya salawat kita itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatman bighairi taraddudi,
bakal menjadi barang yang pasti diterimanya salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala antara diterima sama Allah Subhanahu wa taala ataupun ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Amalan ibadah kita, salat, bisa diterima, bisa enggak. Kenapa bisa diterima, bisa enggak? Ya mungkin awalnya berangkat mau sholat ikhlas lillahi ta'ala. Pas udah nyampe ke masjid subuh-subuh, subhanallah, datang pertama, hebat enggak? Hebat lah, Masya Allah dong, Masya Allah. Akhirnya timbul apa? Rasa sombong. Rasa sombong di dalam ibadah kita sholat. Itu yang menyebabkan amalan sholat kita ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sodakoh, ada sifat riya, ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa disebutkan di dalam syair tadi? Illa salata ala nabiyyi Muhammadi, kecuali salawatnya kita kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali salawat kita kepada Nabi, salawat kita walaupun Bapak Ibu semuanya salawatan, pegang tasbih, Masya Allah kelihatannya ya kayak orang ahli ibadah, Masya Allah, pegang begini nggak apa-apa, baca salawat sambil di dalam hatinya ada rasa sombong, nggak apa-apa, tetap diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya yang ngomong, Nabi yang ngomong, pasti diterima itu walaupun ada sombong. Jadi kira-kira nih terakhir, rugi nggak kira-kira kita nggak sholawat sama Nabi Muhammad? Rugi banget. Apalagi perlu diketahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau masyarakat Kedung Banteng, mau masyarakat Kedung Lemah, mau pada baca sholawat semuanya sama Nabi Muhammad 1 hari 1 juta kali. Mau masyarakat Kedung Banteng ataupun masyarakat Kedung Lemah mau nggak sholawatan, sepakat semuanya nggak ada yang sholawat sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap mulia di sisi Allah, tetap mulia. Nggak bakalan menambahkan derajat Nabi Muhammad SAW di sisi Allah, enggak ketika kita bersalawat, enggak bakalan mengurangi derajat Nabi Muhammad SAW di sisi Allah, juga enggak ketika kita enggak bersalawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tahu sekarang bahwasanya yang butuh salawat itu siapa Bapak Ibu? Kita. Setiap satu salawat diganjar 10 yang datang dari Allah kepada kita bentuknya rahmat. Ketika kita bersalawat 1 kali, maka Allah membalas 10 kali. Bukan cuma Allah yang balas, malaikat pun juga ikutan Bapak Ibu bersalawat kepada kita. Salawat yang datang daripada malaikat untuk kita bentuknya apa? Bentuknya mohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salawat ada istighfar Bapak Ibu. Di dalam salawat ada istighfar. Tapi di dalam istighfar nggak ada salawat. Betul apa betul? Betul. Jadi rugi orang yang nggak baca salawat sama Nabi Muhammad. Jangan cuma ngaku cinta, tapi kalau hari-harinya belum bisa diisi sama salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya ketahuilah, jangan jadikan cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta yang bertepuk sebelah tangan sakit apa sakit? Sakit. Cinta betul. Gak nyambung Bapak Ibu. Jangan jadikan cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kalau bapak dan ibu, bapaknya cinta demen banget sama ibu, tahu-tahu ibunya gak cinta sama bapak. Bapak sakit hati gak? Sakit. Nabi Muhammad SAW juga manusia, sebagaimana disebutkan nama Kiai tadi. Nabi Muhammad punya perasaan. Makanya ketika kita nggak mencintai Nabi Muhammad SAW, otomatis
kita udah bikin sakit hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit hati, kira-kira yang enggak terima siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala udah enggak suka sama kita, gimana harapan hidup kita itu bakalan tenang Bapak Ibu? Tapi kalau kita udah bisa bikin senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau udah kita bisa bikin hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia, maka niscaya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala otomatis bakalan ridho juga sama kita. Kalau Allah udah ridho sama kita, insya Allah hidup bakalan menjadi hidup yang tenang, adem, ayem, walaupun utangnya 1 miliar. Walaupun utangnya 1 miliar, tetap tenang. Tenang aja. Iya tenang Beb. Tapi kepikiran juga. Iya kepikiran emang wajib. Hutang kan wajib, harus dipikirin. Tenang itu tenang di dalam hati. Kalau masalah urusan utang, ya tetap harus dibayar. Jangan mentang-mentang udah sholawatan sama Nabi Muhammad, nggak mikirin kewajiban. Jangan. Tetap harus memikirkan kewajiban. Sampai-sampai dari saking banyak pengorbanan Nabi Muhammad SAW kepada kita yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Umatmu terserah engkau wahai Nabi Muhammad. Umatmu terserah engkau wahai Nabi Muhammad. Itu. Jadi kira-kira nih Nabi Muhammad SAW bakalan membiarkan umatnya hidup sengsara apa bahagia? Ini kayak udah gelisah ini, udah mau bubar. Bentar lagi bubar. 11:30. Ya, 11:30 sih Gus ya. 11:30. Gelisah ini, udah gelisah nih. Tenang, sabar. Bentar lagi. Panas ya Bapak ya? Saya juga panas sama. Insya Allah keringatnya kita nggak apa-apa, jujur. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar, katakan yang hak walaupun itu sebenarnya pahit. Katakan aja. Udah pengen pulang? Wah, ini nggak enak ini. Ngomongnya nggak enak. Saya tahu di dalam hati Bapak Ibu semuanya pengen pulang. Tahu. Saya juga udah pengen pulang. Bentar lagi. Apa tadi? Baru ingat. Umatmu terserah engkau kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Nabi Muhammad SAW bakalan membiarkan umatnya hidup sengsara atau bahagia? Pasti Nabi Muhammad SAW kepengen umatnya itu hidup bahagia. Cuma tinggal umatnya aja. Kira-kira kita dikasih bahagia sama Nabi Muhammad, tapi kita nggak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Pantas nggak? Nggak pantas. Nggak tahu diri itu namanya. Kepengennya dikasih enak sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nggak mau melalui pengorbanan yang harusnya kita lakukan. Jadi kita bisa tahu sekarang bahwasanya kita kalau kepengen hidup enak nih ya Bapak Ibu, kunci juru selamat paling mantap sekarang itu udah dibaca sholawat. Perbanyak baca sholawat. Yang punya penyakit kayak penyakitnya belum sembuh-sembuh, bismillah perbanyak sholawat. Yang punya hutang kok hutangnya nggak lunas-lunas, malah tambah terus. Coba introspeksi diri. Gimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Gimana maksiatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadahnya kita berjalan, maksiat juga berjalan? Coba dilihat-lihat. Kalau ibadahnya udah, coba ada penyakit hati mungkin. Penyakit hati cara ngilanginnya bagaimana? Yaitu dengan cara memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai penutup, saya punya satu amalan. Amalan salawat Bapak Ibu. Amalan salawat ini salawat udah mujarab banget. Namanya salawat busyro. Udah ada yang pernah dengar? Habib udah dengar semua? Udah Gus? Udah. Sholawat busyro ini buat ibu-ibu, bapak-bapak yang belum dapat, sholawat busyro ini didapatkan langsung
daripada guru saya melalui mimpi, Bapak Ibu. Mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat busyro ini benar-benar mujarab, Bapak Ibu. Kalau kita mengamalkannya secara istiqomah. Suatu amalan gak bakalan menjadi mujarab ketika seseorang yang mengamalkan amalan itu gak ada rasa keyakinan di dalam hati. Walaupun datangnya amalan ibadah sholawat itu ijazahnya dari pimpinannya wali kutubnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang yang menerima amalan itu gak merasa yakin di dalam hatinya, maka gak bakalan mujarab. Tapi ketika amalan sholawat atau amalan ibadah ijazah itu datangnya dari orang yang ahli maksiat, tapi seseorang yang mau mengamalkan, dia menanamkan di dalam hatinya, saya percaya, benar-benar percaya sama amalan ini, maka insya Allah yang didapatkan apa yang dipercaya sama seseorang itu. Jadi harus benar-benar yakin. Sholawatnya namanya sholawat busyro. Sholawat busyro. Cara mengamalkannya bagaimana, Beb? Cara mengamalkannya dibaca setelah selesai sholat subuh. Sholat subuhnya terserah mau kapan tuh. Biasanya normalnya jam berapa sholat subuh? Jam 7. Jam 7. Kalau biasa jam 7 ya udah habis sholat subuh jam 7. Ya intinya setelah sholat subuh. Bapak Ibu pasti punya amalan wirid setelah selesai sholat subuh. Selesaikan wiridnya Bapak Ibu semua, baru baca sholawat busyro. Bacanya 41 kali. Mungkin pertama dengar berasanya panjang. Tapi ketahuilah adik saya umur 4 tahun hafal, Bapak Ibu. Adik saya Habib Ali Al-Habsyi, anaknya Habib Muhammad yang terakhir hafal. Hafal. Maka insya Allah yang di sini masa nggak bisa hafal? Adik saya aja hafal. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin panjang. Coba yang buka ada bawa HP, dibuka HP-nya, dibuka di Google, tulisannya sholawat al-busyro. Itu keluar ntar. Dibuka di gambar, ntar keluar. Sholawat al-busyro. Itu yang dapat itu Al-Ustadz Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau ketika mengijazahi kepada saya, kepada santri-santrinya, beliau ngomong, kamu udah dapat ijazah, sebarkan sama yang lain. Ntar Bapak Ibu yang udah dapat ijazah dari saya, disebarkan sama sanak familinya. Disebarkan ya Bapak Ibu ya. Ntar ketika saya ngomong hajastukum, jawabnya qabilna ijazah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya tuntun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Sahatil ijazah astukum kama ajazani masih al-habib Segaf bin Ahmad Baharun Allah yadkhilni fi nati makhlaqana fi khalqihim kama wasf. Ajastukum qabilna ijazah. Ini amalan sholawat yang paling utamanya itu mempercepat seseorang bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang udah bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW di dunia, maka dijamin sama Allah Subhanahu wa taala bakalan bisa berjumpa langsung bersama Nabi Muhammad SAW sebelum dicabut nyawanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah bisa istiqomah baca sholawat ini, insya Allah Bapak Ibu bisa dipercepat untuk bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang udah bisa mimpi Nabi Muhammad,
itu berarti telah melewati daripada 240.000 derajat makomnya wali. Susah enggak Bapak Ibu? Susah. Tinggi enggak makomnya? Tinggi. Makanya kalau orang kepengen mimpi Nabi Muhammad harus bersihin hati dulu Bapak Ibu. Nah, kita istiqomah baca salawat tadi tujuannya apa? Untuk membersihkan hati kita daripada penyakit hati. Maka insya Allah berkah kita menghadiri majlis yang penuh mulia ini, kita ditambahkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cara untuk mempercepat hafalan Bapak Ibu, tahu itu salawatan tibil kulub ya? Nadanya mirip-mirip begitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina labatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Gampang ya? Gampang ya? Kenapa? Dilanjut udah jam 11:30 Bapak Ibu. Ntar kemalaman. Sholat subuh loh besok. Saya bukan setan. Ya, insya Allah bisa lah ya, bisa. Nadanya sama kayak itu tibil kulub. Nadanya sama kayak tibil kulub. Kalau ibu yang nggak megang HP suruh anaknya, nak bukain di Google itu sholawat bushro, ntar keluar. Ntar ada gambarnya Habib ganteng, Habib Segaf Baharun, bukan saya. Habib Segaf Baharun. Ntar ada gambarnya beliau. Itu Bapak Ibu amalkan, insya Allah. Yang punya penyakit, kepengen penyakitnya cepat disembuhkan sama Allah, insya Allah disembuhkan cepat-cepat. Yang rezekinya masih sempit-sempit, insya Allah rezekinya dilampahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum punya anak, yang udah nikahnya lama, insya Allah cepat dikaruniai anak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya dari awal sampai akhir Bapak Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya, minta ridhonya sama Bapak Ibu semua, Kiai, Gus, semuanya, Habib-Habib. Barangkali ada ucapan perkataan saya yang kurang pas di benak, di hati Bapak Ibu semua, saya minta maaf, minta ridhonya ya. Ridho dimaafin, alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al judi wal karami. Summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.